Yeah, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelas 11B akan menampilkan video proyek kami dari kelompok 3 yang berjudul tentang peran siswa pemula dalam pemilihan ketua OSIS di SMA. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Abdul Rifik. Saya Ali Almira. Saya Siti Fadilatul Najwa. Dan saya Syukur Nama. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Jeki Cerot. Permisi Kak, sebelumnya dengan kakak siapa? Aku bertanya. Aku Yulia Rahmasarita dari kelas 11G. Oh iya Kak, di sini aku ingin bertanya-tanya sedikit tentang OSIS. Menurut kakak, gimana sih tipe OSIS yang kakak inginkan untuk tahun sekarang ini di ajaran 2023? Menurut aku tipe OSISnya aku adalah ya tentunya yang bijaksana, terus juga bisa ngebagi waktu, terus juga tahu proporsi untuk anggota-anggotanya gitu sih. Terus apa sih harapan kakak dalam pergantian ketua OSIS ini? Harapannya sih tentunya berjalan lancar, terus juga semoga aja OSISnya bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dalam artian bisa mengharumkan nama sekolah gitu ya, bisa dikenal sama banyak orang lewat OSIS, dan tentunya juga bisa memfasilitasi kita sebagai siswa-siswa buat mengasah bakat-bakat kita gitu. Terima kasih. A few moments later. Halo Kak, dengan Kak siapa? Nama saya Gali. Di sini saya ingin memberi pertanyaan seputar OSIS. Jadi kalau misalnya di antara OSIS terjadi konflik atau perselisihan, hal yang dilakukan oleh kakak sebagai ketua OSIS itu seperti apa? Saya akan proseduralnya, pertama saya akan mencari tahu titik salahnya itu dari pihak yang mana. Kita rundingin, kita mencari jalan keluar sesama OSIS, kita diskusi mencari jalan keluar. Ketika tidak ada titik temu, kita benar-benar sulit untuk menemukan titik temu. Prosedur selanjutnya kita minta bantuan kepada pembina OSIS. Oke, terima kasih Kak. Ya. 24 hours later. Halo, mau tahu namanya siapa? Nama saya Naomi Caroline. Ya, saya mau bertanya nih, hal visi misi apa yang kamu persiapkan untuk sekolah ini? Untuk visi misi, itu visinya adalah membawa siswa-siswi Semanpar untuk bisa turut aktif dalam berpartisipasi di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun oleh OSIS, dengan harapan dapat mengembangkan bakat dan keterampilan siswa-siswi Semanpar dan membangun generasi Semanpar yang berkepribadian unggul. Dan untuk misinya itu ada 4. Yang pertama itu memfasilitasi siswa-siswi Semanpar melalui program kerja yang akan diadakan oleh OSIS untuk mengembangkan bakatnya, dan juga bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswi untuk berkegiatan. Mungkin ada kegiatan yang di luar sekolah dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang kedua itu menerapkan etika-etika dasar dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah. Yang ketiga adalah memaksimalkan program kerja yang telah terlaksana sebelumnya dan juga mengadakan program kerja baru. Dan yang terakhir itu adalah membantu mewujudkan visi misi sekolah. Terima kasih. Ya. 2000 years later. Izin bertanya, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Syafahiyudin. Saya mau bertanya nih kepada Bapak. Bapak di sini sebagai pembina OSIS, hal apa saja yang dilakukan supaya OSIS itu berjalan sebagaimana mestinya? Agar OSIS berjalan sebagaimana mestinya, ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, mereka menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai kitab suci atau panduan mereka untuk melangkah. Yang kedua, untuk organisasi ya, untuk keberlangsungan organisasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan program kerja. Nah, program kerja ini dibuat oleh OSIS tentang apa yang akan mereka lakukan selama 1 tahun ke depan, dilakukan oleh setiap sekbidnya, baik itu sekbid tentang ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan keagamaan, PHBI, dan juga tidak terlepas dari kegiatan insidental yang sifatnya instruksi dari sekolah gitu, yang mendadak.
Kemudian yang selanjutnya, tugas apa saja yang dilakukan oleh Bapak dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina OSIS di SMA 1 Parangpong? Oke. Tugas saya sebagai pembina itu hanya mengarahkan, ya, ulangi. Karena program kerja sudah dibuat, nah saya hanya mengarahkan anak-anak OSIS agar mereka melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ada di anggaran dasar rumah tangga dan juga yang ada di program kerja. Artinya mereka kan sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai berpikir. Nah saya kalau di rumah itu saya sebagai orang tua, nah mereka konsultasi, saya kasih masukan. Biarkan mereka diberikan keleluasan untuk berekspresi dan mengeluarkan ide pendapat mereka. Kemudian apa yang ingin Bapak lihat dari sekolah ini terhadap pengembangan OSIS? Yang ingin saya lihat, ya, perlu diketahui bahwa OSIS itu saya selalu menekankan kepada mereka, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu lakukan hari ini itu satu saat akan bermanfaat. Artinya ini pola pendidikan yang maybe, ya, manfaatnya tidak terasa hari ini. Ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya nanti ke depan. Untuk kegiatan yang sifatnya langsung, nah OSIS mewarnai kegiatan yang ada di sekolah sehingga sekolah tidak sepi gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Adapun untuk indirectnya, untuk ke depan, mereka banyak ya yang pernah menjadi pengurus OSIS, mereka ketika kuliah aktif di organisasi, baik itu di kampus ataupun mereka memanfaatkan ilmunya di masyarakat. Itu yang ingin saya harapkan. Pertanyaan yang terakhir, apakah guru di SMA 1 Parangpong ini ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS? Untuk pemilihan OSIS, sebagaimana yang tertera di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian ditindaklanjuti tentang juknis pemilihan OSIS, ya. Kalau di sekolah-sekolah yang lain mungkin melibatkan guru, kepala sekolah dalam pemilihan OSIS. Sedangkan sekali lagi saya menekankan ini dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan mereka yang membuat aturan, artinya tidak ada keterlibatan guru untuk tahun sekarang, ya. Kalau tahun kemarin itu ada guru memilih. Nah untuk tahun sekarang pure yang memilih adalah siswa, organisasi siswa, ya. Karena ini organisasi siswa, maka yang berhak memilih adalah siswa. Ya, guru tidak terlibat di dalam pemilihan OSIS untuk tahun sekarang. Maybe untuk tahun depan dibuat lagi aturan yang baru. Mereka sepakat guru milik, ya mungkin. Swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naomi Karolin dari kelas 11D sebagai calon mitra tamu. Disuruh anjay.